Nah, kemudian kemarin Pak Asal bilangnya pemanfaatan ya, gimana sih memanfaatkannya kira-kira gitu ya. Nah, kita bisa coba saja ya. Jadi daripada ini kita tunjukkan saja. Ini kalau di GPT ya ada aplikasinya begini ya. Apa model yang bisa kita gunakan. Kemudian ChatGPT atau kepada ChatGPT atau yang semacamnya itu biasanya prompt yang bagus itu yang perintahnya jelas ya, kemudian konteksnya juga diberikan, formatnya juga, kemudian berjenjang dan batasan. Contoh begini, mau tanya apa, Ibu Bapak? Oh iya, slide berikutnya itu tentang bagaimana dampak AI gitu ya. Kita akan tulis saja. Misal nih kalau yang awal-awal belajar nge-prompt ya, bagaimana dampak AI pada kehidupan. Nah, kira-kira kan jadi satu hal yang mungkin saya akan dorong pada ibu bapak semuanya sebenarnya nggak masalah, coba aja gitu kan. Ya coba aja, mereka nggak akan tersinggung kalau kita nulisnya salah. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang sebenarnya terlalu luas ya. Jadi ini jelas sih instruksinya ya, jelas tugasnya ya. Tapi jawabannya jadi sangat sangat universal ya. Kemudian kita akan tanya lagi lebih spesifik ya. Kita berikan konteks bagaimana dampak AI pada pendidikan. Kemudian ya kita minta dia format ya, jelaskan misalkan ya dalam 4 paragraf. Yang tampil masih slide kali Pak Idam. Serius, oh saya ini stop share. Saya lupa share harus Windows ya. Desktopnya aja. Oke. Maaf ya Bapak ya. Ini sekarang sudah tampil belum? Oke. Udah, cuma kecil ya Pak. Ya nggak apa-apa lah. Oh ya, bisa Iya. nggak sih? Nah ini ada kehidupan. Yang kedua sekarang bagaimana dampak pendidikan. Ini lebih khusus ya dalam 4 paragraf. Nah ini ada jawabannya. Itu beneran bukan ada orang di belakangnya sedang ngetik itu enggak. Ini serius. Ini kita bisa apa namanya bisa mendapatkan jawaban dari sini. Jadi makanya tadi di awal saya bilang kalau Pak Asal mintanya dampak tinggal ditulis saja, sebenarnya kita pengen tahu pengen tahu jawabannya. Tapi misal nih ini kan jawabannya dari punyanya si Google ya. Kita bisa buat pertanyaan yang sama, tapi misal kita butuh ini PNS nih perlu katakanlah kajian yang berkualitas, ada referensinya, tidak sekedar masa kita mengatakan berdasarkan ChatGPT fasilitas yang namanya ini kita pakai model di bawahnya tadi ada deep research. Nah, kita buat promnya sama ya, tapi ini pakai deep research ya. Jelaskan ya dampak AI bagi dunia sekarang, kita ganti katakanlah kesehatan ya. Tapi pakainya deep research ya. Bedanya adalah kalau tadi itu AI ya. Jawabannya itu adalah kira-kira sorry, tapi ini make sense sih menurut saya, jawabannya sudah bagus ya. Mempermudah proses administratif ya. Pembuatan jadwal lebih, beban administrasinya berkurang. Wah, ini mimpinya para gurunya, para dosen juga.
Nah, sekarang kalau pakai Gemini yang di research, apa yang dia lakukan? Kita lihat ya. Jelaskan dampaknya bagi dunia kesehatan. Kalau kita pakai deep research, itu riset mendalam, ya, dia akan melakukan beberapa langkah ini. Dia ceritakan langkahnya. Kelihatan nggak nih, Bapak Ibu? Saya besarin. Waduh, malah 14.6. Kelihatan nih? Iya. Kelihatan nggak, Ya, Pak? kelihatan, Pak. Ya. Nah, ketika ini masuk ke deep research, dia cari lebih mendalam nih. Dengan temukan artikel penelitian analisis hasil, wah, oke lah, gas, nah, kira-kira. Nah, belakang yang browsing ya, searching artikel-artikel terkait dengan dampak dunia ya terhadap katakanlah kesehatan ya. Di sini dia akan melaporkan progresnya. Bagus, selagi saya meneliti, silakan tinggalkan percakapan ini. Kami ditinggal dulu aja ya. Saya akan memberitahu Anda segera setelah kita tahu dia sudah mendatangi 30 website ya. Sedang mencari tentang dampak AI pada dunia kesehatan. Nah, kira-kira jawabannya dia itu lebih bagus daripada jawaban saya, Pak Sol ya. Jadi saya ngajarin promnya aja. Ini contoh ya terkait dengan pemanfaatan dari banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI. Ya. Kemudian lebih lanjut ya, itu juga bisa ya kita lakukan dengan prompt tadi. Jadi ini jadi salah satu skill ya. Nggak tahu nanti ada kompetensi resminya nggak ya di pemerintahan kita ya, di ASN ya, bilang nge-prompt ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang kemudian harus jelas ya. Jangan kemudian kita curhat gitu ya. Ada guys, serius. Jadi ChatGPT, Gemini itu ada beberapa yang menjadikannya teman curhat gitu ya. Jadi dia nggak jelas mau ngapain gitu ya. Jadi ini dua kasih konteks itu misalkan sebagai seorang guru ya, sebagai seorang profesor, sebagai seorang ini konteks ya. Atau yang lain itu jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami anak SMA. Kita coba aja deh ya sambil nunggu si Gemini tadi bekerja ya. Kan tadi saya bingung ya menjelaskan tentang AI ya. Jelaskan bagaimana AI bekerja dengan bahasa yang mudah dipahami anak SMP. Nah, bayangkan AI seperti otak buatan yang dibuat oleh manusia untuk membantu menyelesaikan berbagai tugas. Tapi otak ini bukan seperti otak manusia yang hidup. Nah, ini ya. Oh, ini lama-lama kamu tahu kalau kucing biasanya punya telinga tajam dengan suara miong, sedangkan anjing punya telinga besar dengan suara guguk. Nah, ini sekarang giliran guru-guru merasa terancam. Wah, tadi dosen sudah tergantikan perannya kan ya. AI sudah bisa berdebar. Sekarang guru nih, mau siapa lagi nih yang mau terancam perannya? Contoh ya, ini nanti akan kita diskusikan di belakangnya. Tapi ya keren itu terampil melakukan prompting itu, kita bisa mendapatkan feedback yang menurut saya menarik. Kemudian kita lihat si Gemini sudah selesai. Saya sudah menyelesaikan. Wah, sudah selesai. Kalau bagusnya kalau lewat Gemini itu kita bisa buka ya, ini laporannya nih, dampak artificial intelligence di dunia kesehatan nih. Ini saya kirimkan ke Pak Sol nanti. Selesai tugas saya. Dampaknya sudah Pak. Sudah dijelaskan di sini ya. Ada benefits, ada challenge dokumen ketika tinggal klik ya. Kemudian biasanya nggak mau dia karena di blok sama si Mac Omong. Nah, tugasnya selesai ini saya kirim.
ini ya tadi yang dia buat itu sudah dalam Google Docs ya, tinggal diedit ya kalau kemudian nanti minta di atau mau tambah-tambah ya kira-kira gitu. Di situ ya di seminar ini juga nanti kita bisa katakanlah edit ya, tambahkan bahasa tentang peran AI pada pengembangan alat. Kita belum puas, ini masih umum nih, bisa nggak lebih ke alat-alat kesehatannya misalnya, karena saya orang hardware juga ya, edit itu. Ada nggak sih kita bisa membuat alat kesehatan yang pakai AI yang nah ini dia akan mengenerate report juga. Akan di